Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salwa dengan NIM 2002011 Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. Jadi pengertian pembuktian itu adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak-pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian untuk menjadikan dasar putusan. Selanjutnya di sini mengenai landasan hukum. Jadi mengenai pembuktian ini di dalam hukum acara perdata tata usaha negara dalam peradilan tata usaha negara itu diatur pada pasal 100 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, selanjutnya mengenai alat bukti dalam persidangan. Jadi ada alat bukti dalam persidangan ini terdapat 5. Yang pertama adalah surat atau tulisan. Jadi diatur pada pasal 101 yang menyebutkan bahwa surat dan tulisan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adanya akte otentik. Jadi akte otentik ini memiliki 3 macam kekuatan, yaitu pertama kekuatan pembuktian formil, lalu kekuatan pembuktian material, membuktikan antara pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akte itu telah terjadi. Lalu yang terakhir yaitu kekuatan mengikat membuktikan antara pihak bahwa pada tanggal tersebut dalam akte yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Lalu yang kedua adanya akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan ini yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya. Selanjutnya yaitu surat-surat lainnya yang bukan akte yang akan dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya adanya keterangan ahli. Mengenai alat bukti keterangan ahli itu diatur pada pasal 102 yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seseorang itu tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 8 tidak memberikan keterangan ahli. Selanjutnya mengenai saksi ahli ini tuh berarti orang-orang yang dipanggil sebagai saksi yang harus memberikan keterangan sesuai dengan hal yang diyakini menurut pengalamannya dan pengetahuannya. Jadi kayak memberikan keterangan yang dia pahami dan mengerti dalam hal tersebut, dalam perkara tersebut. Selanjutnya itu keterangan saksi. Mengenai alat bukti keterangan saksi ini tertulis pada pasal 104 menentukan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenan dengan hal yang dialami, dilihat, dan didengar oleh saksi sendiri. Selanjutnya jadi ada beberapa orang nih yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu ada keluarga sedarah, istri atau suami sah, anak yang belum berusia 17 tahun, dan juga orang yang sakit ingatan. Selanjutnya mengenai pengakuan para pihak yang bersengketa. Jadi pada pasal 108 menentukan bahwa pengakuan para pihak yang ada dalam persidangan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim yang bersangkutan. Pengakuan para pihak ini tuh berkaitan dengan apa yang diminta oleh ketua persidangan tersebut ataupun jawaban yang ia berikan atau terangkan tentang hal apa yang berkaitan dengan dalil yang dipertanyakan. Lalu selanjutnya mengenai pengetahuan hakim. Jadi pengetahuan hakim itu merupakan pengetahuan yang hakim ketahui mengenai sengketa tersebut
dan diyakini itu benar. Nah, jadi hakim itu ditunjuk mengadili dan memeriksa. Jadi sebagai hakim dalam peradilan tata usaha negara ini, hakim itu dianjurkan untuk mencari alat bukti sendiri. Jadi tidak hanya dari saksi-saksi saja, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.